anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Jadi sebelum dari itu, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk terlebih dahulu memimpin kita dalam doa. Kepada teman yang bisa mewakili, silakan. Ibu minta salah satu dari kalian kepada Wulan. Baik, Ibu. Terima kasih kepada yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, Ibu mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, sekarang semuanya bisa merapikan posisi duduknya dengan baik. Dan semua bisa mempersiapkan atau mengeluarkan buku paketnya atau alat tulisnya untuk kita memulai pelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, terima kasih semuanya sudah siap. Oke, baik anak-anak. Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Apa kalian semua pernah mengalami penyakit yang seperti umumnya, yaitu seperti flu atau orang biasa menyebutnya dengan batuk pilek? Apa kalian semua pernah mengalami? Pernah, Ibu. Wah, iya, itu merupakan salah satu jenis penyakit. Dan apa kalian tahu apa yang menyebabkan penyakit itu bisa terjadi? Tidak, Ibu. Oke, baik. Untuk itu, yang pernah mengalami flu, tanda-tanda atau gejala yang kalian alami itu seperti apa? Hidung mampet, Ibu. Oh, iya, betul-betul. Baik, terima kasih. Salah satunya hidung kita tersumbat. Ya, hidung tersumbat, dengan juga kita mengalami bersin-bersin. Ya, kita bersin-bersin, hidung berair, kadang juga disertai dengan badan kita terasa tidak enak. Itu merupakan salah satu dari gejala flu atau orang sebut dengan batuk pilek. Oke, baik. Sekarang, jadi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas mengenai virus pada bagian tentang klasifikasinya, klasifikasi virus, serta kita akan menjelaskan mengenai peranan virus di dalam kehidupan sehari-hari kita berdasarkan pengalaman dan kajian teori. Oke, baik anak-anak, semuanya bisa memahami penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Bisa, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak, jadi untuk hari ini selanjutnya kita akan mempelajari poin materi kita hari ini, yaitu tentang virus. Virus, di mana yang satu tadi tentang klasifikasi virus, dan yang berikutnya tentang peranan virus. Semua pusat perhatiannya diarahkan ke Ibu. Jadi deskripsi virus sendiri yaitu merupakan agen infeksi yang berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup, di mana ketika terinfeksi, sel inang akan dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan sangat cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Virus mengalami pembentukan baru yang berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan
masuk ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus yang pertama dalam sistem ICTV yaitu terdapat 3 tingkatan takson dan dalam klasifikasi virus. Tiga tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu yang pertama famili diakhiri dengan akhiran Viridae. Yang kedua genus diakhiri dengan nama akhiran virus. Yang ketiga spesies disebut nama virusnya, kemudian diakhiri dengan virus. Misalkan salah satu contoh klasifikasinya yaitu famili Poxyviridae, di mana familinya Poxyviridae ditambah akhiran Viridae. Dengan genusnya Oropoxvirus, akhiran virus. Dan yang ketiga spesiesnya berakhiran virus dengan spesiesnya variola virus. Di mana variola ini menyebabkan terjadinya penyakit cacar. Ada yang pernah mengalami cacar sewaktu kecil? Tidak, Ibu. Baik, berarti kalian sudah mendapat yang namanya vaksin cacar, sehingga kalian tidak mengalami penyakit cacar. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi atau pembagian virus. Jadi ada beberapa berdasarkan pembagian virus, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Ya, jadi pada pembagian ini dibagi menjadi 2, yaitu virus berselubung dan virus telanjang. Virus berselubung yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Yang berikut virus telanjang itu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Jadi dia tidak memiliki yang namanya lipoprotein dan glikoprotein. Yang berikut berdasarkan jumlah kapsomernya. Ada beberapa jenis virus, yaitu virus dengan 32 kapsomer yaitu contohnya parvovirus 32 kapsomer yaitu parvovirus. Yang kedua virus dengan 60 kapsomer, contohnya picarnovirus. Yang ketiga dengan 72 kapsomer, contohnya parvovirus. Yang ketiga 162 kapsomer, contohnya herpes virus. Dan yang terakhir virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Baik, klasifikasi berdasarkan jenis sel inangnya. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan berdasarkan jenis sel inangnya, yaitu ada 4. Itu ada virus penyerang pada bakteri. Yang pertama sel inang
inang pada bakteri. Bakteri. Yang kedua pada tanaman. Tanaman. Yang ketiga pada hewan. Hewan. Dan yang terakhir pada manusia. Manusia. Jadi berdasarkan sel inangnya di bagian atas 4, yaitu dia menyerang pada bakteri, sel inangnya pada bakteri, pada tanaman, pada hewan, dan juga pada manusia. Yang berikut berdasarkan metode replikasinya dan pada tipe genom. 4, yaitu itu terdapat 7 tipe. Yang pertama virus tipe 1 dengan DNA utas ganda. Tipe 1 DNA utas ganda. Reproduksinya dengan cara replikasi. Terus virus tipe 2 DNA-nya utas tunggal. Tipe reproduksinya dengan cara replikasi. Ketiga virus tipe 3 dengan RNA utas ganda. Reproduksinya dengan cara replikasi. Yang berikut virus tipe 4 dengan RNA utas tunggal. Reproduksinya secara replikasi. Yang berikut virus tipe 5 yaitu virus utas tunggal. Reproduksinya juga secara replikasi. Yang berikut virus tipe 6 dengan RNA utas tunggal atau DNA perantara. Reproduksinya secara transkriptasi balik. Yang berikut virus tipe 7, itu tipe yang terakhir, mengandung RNA utas ganda dengan RNA perantara. Reproduksinya secara transkriptasi balik. Baik anak-anak, bisa memahami mengenai klasifikasi jenis-jenis virus? Bisa, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Dan sekarang kita masuk ke poin yang berikut mengenai peranan virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi peranan virus dalam kehidupan itu ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang bersifat merugikan. Beberapa sifat yang menguntungkan yang didapat dari virus yaitu virus bisa digunakan di dalam rekayasa genetika, yaitu kita bisa menggunakan virus untuk memanipulasi informasi genetik, misalnya untuk terapi gen. Terapi gen itu merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan massa nitrogen pada untayan DNA di dalam gen. Oke, yang berikut peranan dalam pembuatan vaksin protein, di mana selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang berikut, virus dapat digunakan untuk pengobatan secara biologis, di mana virus digunakan untuk melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Misalnya, bakteriofag dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Sifat menguntungkan yang berikut yaitu virus dapat dijadikan untuk pembuatan interferon dan juga pembuatan insulin, serta virus dapat digunakan sebagai pemberantas serangga hama, yaitu virus tersebut akan dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman. Misalnya, virus yang digunakan adalah baculovirus, di mana baculovirus digunakan sebagai bioinsektisida yang berpotensi tidak mencemari lingkungan. Oke, baik anak-anak, itu beberapa peranan virus yang bersifat menguntungkan. Nah, selanjutnya virus yang berperan merugikan kehidupan. Oke, semuanya diharapkan bisa menyimak penjelasan dari Ibu.
Yang pertama, apa ada yang tahu peranan virus yang merugikan, misalnya menimbulkan penyakit-penyakit? Tidak tahu Ibu. Oke, baik. Untuk saat ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi. Silakan menyimak penjelasan dari Ibu. Jadi kita sekarang sedang mengalami yang namanya pandemi, dan pandemi ini disebabkan oleh salah satu jenis virus, yaitu virus corona. Pasti semua tahu. Dan di sini kita diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, serta menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa jenis virus yang merugikan kehidupan, baik kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang pertama, kita akan melihat tentang peranan virus yang merugikan kehidupan manusia, yaitu yang pertama virus gondongan. Oke. Apa kalian semua tahu tentang penyakit tersebut? Tidak Ibu. Oke, baik. Jadi gondongan atau gondong itu merupakan penyakit pembengkakan pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Penyakit gondongan ini disebabkan oleh virus yang bernama virus paramyxovirus. Oke, baik. Semuanya perhatikan di sini. Ini merupakan gambar penyakit gondongan. Dengan jenis virusnya ini, itu virus namanya paramyxovirus. Oke. Yang berikut, virus influenza. Anak-anak semua pasti pernah mengalami flu atau influenza ya? Pernah Ibu. Oke, baik. Virus influenza ini disebabkan oleh kelompok virus yang bernama orthomyxovirus, di mana virusnya berbentuk bulat dengan diameter 100 nanometer. Virus ini akan menyerang sel-sel pernapasan, sel-sel saluran pernapasan kita, dan mudah menyebar dari orang ke orang pada saat penderita mengalami batuk, bersin, atau melakukan kontak tangan yang sudah terkontaminasi. Oke, baik. Yang berikut, virus yang merupakan salah satu virus yang sangat mematikan, yaitu virus HIV atau dengan nama penyakitnya AIDS. Jadi untuk anak-anak semua ketahui, penyakit AIDS dilaporkan pertama kali sampai di Amerika pada tahun 1981. Sedangkan isolasi virus ini dilakukan pada akhir tahun 1983. Oke, penyakit ini disebabkan oleh virus HIV. Baik, anak-anak semua bisa memperhatikan di sini. Ini merupakan bentuk virus HIV, dan ini merupakan foto salah satu pasien yang terinfeksi oleh virus HIV. Masa infeksi virus ini sangat khas, yaitu berlangsung memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun. Jadi, anak-anak, apabila seseorang telah terinfeksi virus HIV pada tahun ini, maka dia akan terdeteksi menjadi pasien seperti ini pada 10 tahun ke depannya. Jadi tahun 2020 maka dia akan terdeteksi pada tahun 2030 dengan ciri-ciri seperti yang dialami ini. Jadi virus HIV ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sehingga apabila telah menginfeksi seorang manusia, maka daya tahan tubuh seorang manusia akan secara perlahan berkurang dari tahun ke tahun. Sehingga ketika pada tahun 10 tahun infeksi, maka seseorang tersebut akan tampak seperti gambar ini, di mana kondisi tubuhnya sangat buruk, badannya terlihat sangat kurus. Dan ketika sudah terinfeksi oleh virus HIV, maka
seseorang akan lebih rentan mengalami infeksi dari penyakit-penyakit lain karena antibodi dan daya tahan tubuhnya sudah menurun. Oke, baik. Itu mengenai virus HIV. Tadi merupakan virus-virus yang merugikan pada manusia. Sekarang yang merugikan pada hewan. Jadi anak-anak pernah mendengar yang namanya rabies? Pernah. Oke, baik. Umumnya terjadi pada hewan apa? Anjing. Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul. Virus rabies terjadi pada hewan anjing. Di mana rabies ini merupakan infeksi pada saraf pusat anjing, pada otak, yang disebabkan oleh virus Rhabdovirus yang menular melalui gigitan, yang menular kepada manusia melalui gigitan anjing, yaitu air liurnya. Oke, yang berikut penyakit pada hewan, salah satunya itu pada menyerang ayam, yaitu virus tetelo. Adalah penyakit yang terjadi pada unggas, misalnya pada ayam dan itik, di mana hewan akan mengalami gejala berupa diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan tubuhnya sehingga dia terlihat seperti berputar-putar dengan kepala tertekuk. Hewan yang berikut pada tumbuhan ada virus penyakit yang menyebabkan penyakit tungro, yaitu penyakit pada tanaman padi, menyebabkan sel-sel daun mati sehingga pertumbuhan padi menjadi kerdil. Penyebaran virus ini melalui perantaran hama, yaitu bereng coklat dan bereng hijau. Yang berikut penyakit pada tumbuhan, penyakit TYLC atau Tomato Yellow Leaf Card Virus adalah virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kekuningan dan tergulung hingga menurunkan hasil panen. Oke, baik anak-anak, demikian beberapa virus-virus yang merugikan kehidupan baik pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Baik anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, apakah ada pertanyaan terkait klasifikasi dan juga peranan-peranan virus tersebut? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu harap kalian semua bisa memahami apa yang Ibu sudah jelaskan. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kepada masing-masing kalian LKPD. Jadi satu orang mendapat satu LKPD masing-masing. Silakan dalam posisi duduknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang akan diberikan Ibu. Oke, baik. Silakan mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Ibu memberikan waktu kepada kalian kurang lebih 15 menit. Oke. Silakan mengerjakan. Kerjakan sesuai dengan arahan yang sudah Ibu tuliskan di dalam LKPD tersebut. Waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada kalian semua. Baik, semuanya sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Oke. Baik, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Jadi semuanya harus siap. Siapa yang mendapat giliran akan maju. Oke, Ibu menunjuk kepada Ulan untuk maju mempresentasikan hasilnya. Silakan Ulan maju ke depan. Silakan. Baik, dari penjelasan Ibu saya mencatat peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan yaitu pembuatan insulin, pembuatan interferon, dan pembuatan vaksin. Kerugiannya menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian dari saya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bulan. Jawaban kurang lebih bisa mewakili jawaban dari teman-teman lain. Terima kasih banyak. Jawabannya benar. Oke. Bagaimana teman-teman lain? Bisa diterima Bisa, jawabannya? Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi dari LKPD tersebut kita mengetahui bahwa HIV, penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga seseorang yang sudah terinfeksi akan mengalami gejala-gejala seperti penurunan berat badan dan mudah terserang oleh penyakit lain. Maka dari itu sangat diharapkan apabila seorang sudah mengalami gejala-gejala seperti ini, maka dia harus melakukan pencegahan, atau kita semua juga perlu melakukan pencegahan agar terhindar dari AIDS ini, yaitu dengan cara menghindari seks bebas,
tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian pada jarum suntik yang sama, serta melakukan juga vaksinasi. Oke, baik anak-anak, silakan mengumpulkan LKPD kalian semua. Terima kasih semuanya. Bu. Ya. Jadi sekarang Ibu menambahkan sedikit mengenai materi kita hari ini, yaitu salah satu virus yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu virus corona. Jadi Ibu menghimbau kepada kalian semua untuk tetap menjaga dan melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Itu 3 hal yang wajib kita semua lakukan untuk mencegah agar kita semua terhindar dari bahaya virus corona yang mematikan ini. Bagaimana anak-anak? Semuanya bisa memahami? Bisa, Ibu. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, sekarang ada pertanyaan dari anak-anak semua mengenai materi hari ini? Tidak, Ibu. Ya, baik. Kalau begitu, sekarang semuanya merapikan kembali tempat belajarnya masing-masing, menyimpan kembali peralatan tulis, buku paket semuanya. Oke. Semuanya, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa, Ibu memberikan kepada kalian penugasan berupa Ibu berikan melalui Google Classroom. Jadi nanti Ibu akan membuat Google Classroom kepada kalian, dan Ibu akan mengirimkan soalnya di Google Classroom dalam bentuk Word. Kalian akan mengunduhnya dan mengerjakan serta mengirimkan kembali melalui Google Classroom juga. Baik, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Dan satu lagi, tugas ini akan dikumpulkan bukan pertemuan minggu depan, namun 3 minggu dari sekarang, yaitu kalian membuat poster tentang bahaya virus AIDS. Ibu memberikan kepada kalian tugas tentang pembuatan poster mengenai bahaya virus AIDS dan juga COVID-19. Jadi tugas ini kalian buat posternya dan disebarkan melalui media sosial yang kalian gunakan, misalnya Facebook, Instagram, YouTube, atau apapun media sosial lainnya kalian biasa gunakan. Nanti hasilnya misalkan di Facebook kalian screenshot dan kirim kasih Ibu. Nanti Ibu akan memberikan panduannya kepada kalian melalui Google Classroom. Bisa dipahami tugas Bisa, dari Ibu. Ibu? Oke, baik, terima kasih. Maka dari itu Ibu meminta salah satu dari kalian perwakilan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kepada Feni, Ibu persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Feni, silakan. Baik, Ibu. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian pada hari ini. Materi selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Selamat siang. Siang, Ibu.